Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib senantiasa mengajak kepada diri khatib dan kepada kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillahi tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk-sibuk apapun, yakninya ketakwaan yang kita utamakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya mempererat ukhuwah. Ma'asyiral muslimin, ukhuwah terbagi 3 aspek. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yakninya persaudaraan kita, yakninya dengan sesama Islam, dengan sesama muslim, yakninya masih di bawah yakninya naungan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yakninya ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yakninya persaudaraan kita, yakninya sesama bangsa. Kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang kita banggakan, maka senantiasa kita menjalin dan menjaga dan mencintai negara kita ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan engkau dari seorang perempuan dan juga dari seorang laki-laki, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, yakninya kita saling kenal mengenal di antara kita kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yakninya persaudaraan kita sesama manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yakninya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan perceraian, tidak menginginkan pecah belah di antara kita kaum muslimin. Apapun perbedaan kita, apapun masalah kita, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Inna sya'yakum lasatta, sesungguhnya kamu beraneka ragam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beraneka ragam, maka dengan keanekaragaman tersebut, dengan perbedaan tersebut, janganlah kita berpecah.
Janganlah kita saling cerai berai. Maka dengan kekuatan ukhuwah, dengan persaudaraan, dengan kekompakan, maka akan terbangunlah program kebaikan yang kita jalankan di dalam kehidupan kita ini kaum muslimin. Kita lihat bangunan yang kita megah ini. Apabila bangunan ini kaum muslimin tidak menjalin suatu ukhuwah, tidak menjalin suatu kekompakan persaudaraan, mungkin kita yang ada di dalamnya sudah mati semuanya kaum muslimin. Tetapi dengan persatuan, dengan kekompakan, dan tidak menunjukkan kekurangan, dan tidak mencari kesalahan, saling tolong menolong, saling topang menopang, akhirnya bangunan terlihat megah dan kita pun aman dan nyaman berada di dalamnya kaum muslimin. Dan begitu pula kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Apabila kita jalin ukhuwah kita, yakninya kita menghargai dan kita menghormati dan kita saling tolong menolong dan kita saling menyadari bahwasanya setiap kita mempunyai kesalahan, setiap kita mempunyai kekurangan, insyaallah hidup kita akan nyaman kaum muslimin. Hidup kita akan aman, hidup kita akan tentram, hidup kita akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila ukhuwah tidak ada kaum muslimin, persatuan tidak ada, maka tunggulah kehancuran kaum muslimin. Jangankan dengan skala yang kecil, masyarakat bangsa kita ini kaum muslimin bisa hancur nantinya apabila kitanya tidak bersatu. Apabila kitanya tidak menjalin ukhuwah, maka negara lain akan mudah menjajah kita kaum muslimin. Masyarakat muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita, yakninya untuk mempererat yakninya ukhuwah Islamiyah kita? Yang pertama, yakninya sesuai dengan pertanyaan dari seorang sahabat, yakninya Rasulullah, yakninya bertanya kepada Rasulullah SAW, yakninya dia bertanya, wahai ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku agar aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar aku dicintai oleh manusia. Maka di dalam hadis, yakninya di dalam hadis Ibnu Majah, Nabi kita menjelaskan kaum muslimin, yakninya idhad fi dunya yuhibbukallah, berlaku zuhudlah kamu di atas dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Kemudian Nabi kita mengatakan, wa azhada fima 'indan nasi yuhibbukan nas, dan berlaku zuhudlah kamu di atas dunia, niscaya manusia akan menyayangi, niscaya manusia akan mencintaimu, kata Nabi kita. Zuhud adalah orang yang mencintai akhiratnya, mengutamakan akhiratnya dibandingkan dengan dunianya kaum muslimin. Dia tidak memikirkan bagaimana kekayaan pribadinya, kekayaan golongan, dia tidak memikirkan. Akan tetapi yang dipikirkan bagaimana akhiratnya, bagaimana penghisapannya, bagaimana wafatnya nantinya, apakah Allah akan menerimanya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Maka segala cara akan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Maka timbul kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mendapatkan kesusahan dibantunya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang datang kepadanya untuk akhirat, dia mengutamakan, dia memprioritaskan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan manusia pun mencintainya kaum muslimin. Dan begitu pula sebaliknya. Dan apabila manusia hanya mengejar pangkat, hanya mengejar jabatan, hanya mengejarkan harta dan mengedepankan kekayaan, jangankan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, manusia pun akan berupaya untuk menjatuhkan kita. Manusia pun akan berupaya untuk menghinakan kita. Manusia pun akan berupaya untuk memalukan kita. Mungkin yang selama ini kita dipandang, mungkin selama ini kita dihargai, mungkin selama ini kita dihormati, dimuliakan dan disanjung oleh manusia. Akan tetapi kecintaan dunia tumbuh dalam hati kita. Dengan gaya glamornya kita, dengan kekayaan kita, akhirnya manusia berupaya bagaimana untuk menghinakan kita,
bagaimana untuk menjatuhkan kita, bagaimana untuk mempermalukan kita. Akhirnya harta yang kita cari, akhirnya harta yang kita tumpuk, akhirnya jabatan yang kita cari, akhirnya kaum muslimin dikejar oleh aparat yang bertanggung jawab, dan akhirnya kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan untuk muslimin. Maka Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kita, zuhudlah, cintailah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita kaum muslimin. Itu yang pertama, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian yang kedua, untuk mempererat ukhuwah Islam, yakninya ukhuwah kita. Yang kedua, yakninya di dalam hadis Nabi, yang mana Nabi kita menyampaikan kepada kita, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa, kata Nabi, yang melapangkan kesusahan dari saudaranya di atas dunia, nafasallallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi kita juga mengatakan kaum muslimin, wa man yasara ala muqsir, dan barang siapa, kata Nabi, dan barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang memudahkan urusan manusia, maka Nabi kita mengatakan, ya yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitan yang akan kita dapati di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi kita juga mengatakan ke muslimin, wa man satara muslimah, dan barang siapa yang menjaga aib dari saudaranya, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aibnya di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi kita menyampaikan, wallahu fi aunil abadi makana abadu fi aini akhi, dan Allah Subhanahu wa taala menolong setiap hamba yang menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nabi kita menjelaskan kepada kita kaum muslimin, yakninya apabila kita memudahkan, apabila kita menolong saudara kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan kita ketahui di hidup di dunia, tak kala kita menolong saudara kita, membantu saudara kita, dan tak kala kita terjepit, Allah akan mencari jalan bagaimana kita nantinya bisa dimudahkan dalam urusan yang kita miliki kaum muslimin. Itu bisa jadi selama ini kita bisa menolong orang, mungkin itu selama ini kita membantu orang, dan begitu pula sebaliknya. Kenapa hidup saya sulit? Kenapa hidup saya sempit? Kenapa hidup saya payah? Dan Allah tidak mengabulkan doa saya. Bisa jadi kaum muslimin, bisa jadi kita mempersulit saudara kita, bisa jadi kita yakninya tidak membantu saudara kita, padahal kita memiliki usaha untuk membantu saudara kita tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit juga hidup kita kaum muslimin. Dan kita ketahui, apabila kita menolong saudara kita, maka saudara kita tersebut dengan senang hatinya, bahkan mungkin ada selipan doa untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Kita tidak tahu kaum muslimin, doa mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan kita menolong saudara kita tersebut dengan kemampuan yang kita miliki kaum muslimin, dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, yakninya cara mempererat ukhuwah, yakninya kita adalah yakninya menjaga, yakninya memberikan rasa aman kepada saudara kita. Nabi kita mengatakan, la yu'min, tidak beriman hatta yuhibbu li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya, yakninya ma yuhibbu li nafsih, seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maka apabila seseorang tersebut tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri, bagaimana rasa aman itu akan muncul kaum muslimin? Bagaimana rasa tenteram itu akan muncul?
Kalau kita perhatikan cinta kepada diri kita, kita jaga diri kita, kita selamatkan diri kita. Dan begitu pula kepada orang lain yang apabila kita menjaganya, dan apabila orang lain kita hormati, maka akan timbul keamanan pada diri kita, kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yakninya untuk mempererat ukhuwah Islam, yakninya ukhuwah kita, yakninya menjaga kehormatan seseorang. Di dalam hadis yang panjang kaum muslimin, di mana Nabi kita memberikan isyarat, yakninya takwa. Nabi mengisyaratkan takwa itu berada di dada, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yakninya takwa yang dimaksud, yakninya seseorang yang tidak menghinakan orang lain, seseorang yang tidak memperolok-olokkan yang lain. Setiap muslim adalah saudaranya yang lainnya. Terkadang kita lihat ke muslimin berita yang viral, ilmunya merasa lebih, dia merasa disanjung, dia merasa dimuliakan oleh manusia. Akan tetapi manusia yang mungkin di matanya adalah manusia yang rendahan, yang tidak memiliki yakninya kekuatan, tetapi kita tidak tahu kaum muslimin, mata kita yang lemah ini Allah memiliki cara untuk memuliakan. Kenapa? Nabi kita mengingatkan, jangan hinakan orang lain, jangan perolok-olok orang lain, jangan jelekkan orang lain, jangan jatuhkan orang lain. Dan orang lain memiliki harga diri, orang lain memiliki kehormatan. Kalau sekiranya kata Nabi kita memperolok-olokkan orang lain, kita menghina orang lain, kita menjatuhkan kehormatan orang lain, pada hakikatnya kaum muslimin, kita yang sesungguhnya menghinakan diri kita di hadapan manusia yang banyak, kaum muslimin. Maka di khutbah yang singkat ini kaum muslimin, maka jaga kehormatan saudara kita, jaga kehormatannya, yakninya mungkin perekonomiannya yang lemah, mungkin profesinya berbeda dengan kita, maka jangan kita pandang sebelah mata, kaum muslimin. Allah bisa jadi mengangkat derajatnya, kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, yakninya tidak menyebarkan berita yang bohong, kaum muslimin. Tidak menyebarkan berita bohong. Alhamdulillah pemerintahan kita yang menyebarkan berita hoax yang tidak sesuai pada kenyataannya, alhamdulillah diberikan pidana kurungan. Dan apalagi di akhirat nantinya, kaum muslimin, apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, apa yang kita share ke media sosial, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Dan sekiranya informasi itu tidak valid dan informasi itu tidak benar, maka pertanggungjawabkanlah kita hidup kita di atas dunia dan di akhirat nantinya, kaum muslimin. Maka yakninya senantiasalah kita menjadi garda terdepan untuk menyampaikan berita yang benar. Apabila kita tidak tahu, jangan sok tahu, dan jangan menyampaikan berita yang belum tahu kebenarannya, kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kaum muslimin, dapat bermanfaat terutama bagi khatib, bagi kita semua. Semoga senantiasa ukhuwah kita, yakninya sesama manusia, sesama Islam, dan kita berbangsa dan bernegara senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa selipkan doa untuk saudara kita. Jangan lupa selipkan doa untuk saudara kita, kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita semuanya, kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Masyarakat muslimin, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita wafat, kita maksimalkan usaha kita untuk mempererat ukhuwah kita. Bisa jadi doa yang bisa jadi perbuatan yang kita lakukan, doa yang terbaik untuk kita nantinya di sakaratul mautnya kita nantinya. Bisa jadi itu adalah penolong nantinya di dalam kubur kita nantinya, dan bisa jadi itu nantinya penolong tak kala pertanyaan malaikat-malaikat datang kepada kita kaum muslimin. Maka jadilah kebaikan di antara kita kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.